Ahli waris yang akil balik. Refleksi pagi 2110. Gambaran apa yang diberikan tentang seorang yang masih berupaya melakukan hukum Taurat supaya dikenan Allah? Mari simak Galatia 4 ayat 1 dan 2. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Saudara-saudara, mereka yang melakukan hukum Taurat digambarkan sebagai ahli waris yang belum akil balik atau cukup dewasa sehingga ia tidak bebas untuk mengambil keputusan sendiri. Ahli waris itu seperti hamba yang harus tunduk pada wali yang telah ditugasi bapaknya untuk mengawasinya. Saudara-saudara, sewaktu kita menaruh iman pada Yesus Kristus, kita dipandang Allah sebagai ahli waris yang telah akil balik, yang telah dewasa untuk menerima segala warisan anugerah, yaitu segala berkat rohani sesuai Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Kita tidaklah lagi dipandang sebagai hamba yang harus mengikuti ketentuan Taurat, karena ketentuan Taurat itu telah dikenapi Yesus Kristus melalui karya penebusannya di kayu salib. Oleh karena itu, janganlah kita menyia-nyiakan anugerah Allah yang dilimpahkannya melalui iman dalam Yesus Kristus. Teruslah bertumbuh dalam Kristus. Hidup beriman dalam Yesus. Refleksi pagi 2111. Hidup beriman dalam Yesus Kristus telah digambarkan sebagai kehidupan setelah akil balik, sedangkan kehidupan yang mengikuti ketentuan hukum Taurat digambarkan sebagai kehidupan yang belum akil balik. Apa yang terjadi dalam gambaran hidup yang belum akil balik itu? Mari lihat Galatia 4 ayat 3. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Saudara-saudara, bila seseorang mendasarkan pembenaran Allah pada upaya melakukan hukum Taurat, maka ia harus hidup mengikuti seluruh ketentuan hukum Taurat secara sempurna. Ia harus menaklukkan diri pada segala aturan Taurat dengan segala sanksi dan hukumannya yang disebut juga sebagai roh-roh dunia. Saudara-saudara, seseorang yang belum akil balik merupakan gambaran seseorang yang harus takluk mengikuti segala aturan hukum Taurat dengan segala berkat dan kutuknya. Ia hanya bisa dianggap akil balik bila ia mau menaruh iman dalam Yesus Kristus, sehingga ia terbebas dari ketentuan untuk mendapatkan pembenaran Allah dengan melakukan hukum Taurat. Ia akan hidup di dalam anugerah pengampunan yang diberikan Allah melalui iman pada darah penebusan Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita menyadari bahwa kita tidak akan pernah dapat mengikut segala ketentuan Taurat dengan sempurna. Kita hanya dapat terhindar dari hukuman dosa bila kita beriman dalam Yesus saja. Diutus untuk menebus. Refleksi pagi 2112. Apa yang dilakukan Allah untuk menggenapi rencana penebusan manusia?
Mari simak Galatia 4 ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Saudara-saudara, pada waktu yang telah ditentukan Allah, Yesus Kristus lahir dari anak darah Maria, sesuai dengan perkataan malaikat Tuhan kepada Yusuf di Matius 1 ayat 20 dan 21. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudara, ketentuan Allah mengenai hukum Taurat sangatlah jelas, bahwa pelanggaran terhadap hukum Taurat adalah dosa yang mendatangkan hukuman Allah. Karena tidak ada seorang pun manusia yang mampu melakukan Taurat dengan sempurna, maka Allah mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus untuk takluk pada hukum Taurat dengan mengalami kutukan dosa melalui kematiannya di kayu salib. Peristiwa penebusan Yesus Kristus ini sungguh-sungguh menunjukkan kasih dan keagungan Allah yang begitu besar. Oleh sebab itu, marilah kita agungkan dan rayakan kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus ini. Hanya melalui iman pada Yesus Kristus sajalah kita akan dapat diterima sebagai anak-anak Allah. Memanggil Allah sebagai Bapa. Refleksi pagi 2113. Apa yang terjadi pada orang percaya yang beriman dalam Kristus? Mari lihat Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Saudara-saudara, sewaktu seseorang beriman dalam Yesus Kristus, ia akan berkenan di mata Allah dan akan mendapat anugerah untuk menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus akan diutus oleh Allah Bapa untuk berdiam di hati orang percaya, sehingga orang percaya bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Ini adalah sebuah anugerah yang besar bagi orang percaya, karena sebutan Aba atau Bapa itu menunjukkan bahwa Allah berkenan untuk menjadikan orang percaya anak-anak yang dikasihinya. Saudara-saudara, Rasul Paulus menegaskan di Roma 8 ayat 15 dan 16, Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita dapat memanggil Allah sebagai Bapa, maka itu hanya dapat terjadi karena roh Allah sendiri yang memampukan kita untuk melakukannya. Tidaklah mungkin manusia dapat memanggil Allah sebagai Bapa kalau bukan karena Roh Kudus. Karena itu, marilah kita terus beriman dalam Kristus yang telah membuka jalan bagi kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa.